Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kegiatan pesantren Abadan ini. Kita ketemu di materi yang kedua. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang fikih atau tentang apa sih itu puasa, apa sih nilai pahala puasa, dan bagaimana sih yang membatalkan puasa atau siapa saja sih yang wajib berpuasa. Sebelum itu mari sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat, keadaan panjang umur dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun atau yang orang-orang yang bertakwa. Dan juga tak lupa salawat beserta salam mari sama-sama kita panjatkan kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para siswa-siswi yang Bapak cintai, sebelum kita melanjut kepada apa sih itu puasa, apa sih yang membatalkan puasa, dan apa sih siapa saja sih yang wajib berpuasa, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu dalil atau ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk wajib berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian karena sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita atau sebelum kalian itu berpuasa, dan tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun atau menjadi pribadi atau manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para siswa-siswi yang Bapak cintai, mari kita masuk tema atau kita masuk materi pada hari ini tentang puasa. Mungkin kalian sudah tahu apa sih itu puasa. Pasti kalian berpikir puasa itu menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum. Tapi ada yang lebih inti, yang lebih utama dari sekedar menahan lapar dan juga haus. Pengertian dari puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi pengertian puasa itu ya intinya zohirnya menahan lapar dan haus ya, dan juga menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar atau dari subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Nah itu pengertian puasa secara bahasa. Dan juga Pak, apa saja sih yang membatalkan puasa? Nanti kita akan bahas apa saja sih yang membatalkan puasa. Tetapi pengertian puasa menurut istilah bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus atau hal-hal yang membatalkan puasa saja dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi puasa menurut istilah itu adalah menahan dari segala hawa nafsu. Apa contohnya? Bagaimana kita menahan yang namanya untuk berbuat keburukan, perbuatan yang tercela. Contohnya misalkan mengadu domba, menggunjing, atau hati yang buruk ya. Nah itu adalah salah satu bagaimana inti puasa. Jadi bukan sekedar yang namanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan yang namanya hawa nafsu untuk berbuat keburukan, kejelekan. Jangan sampai kalian puasa-puasa tapi sholat tidak, puasa-puasa tapi sama orang tua masih ngelawan, puasa sih puasa tapi masih jahat sama orang lain. Nah itu artinya jauh dari yang namanya nilai puasa yang sesungguhnya. Jadi bukan sekedar dengan menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu
untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, datangnya bulan suci Ramadan itu ada datangnya hari puasa atau bulan puasa ini sangat penting dan sangat besar pahalanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha fi dukhuli Ramadan, haramallahu jasada 'alan nar." Jadi barang siapa yang bahagia, yang senang atas hadirnya bulan suci Ramadan, nah, Allah menjanjikan maka dia akan jauh dan terhindar dari yang namanya panasnya api neraka. Itu cuma bahagia saja. Apalagi kalau kita melaksanakan yang namanya puasa. Para siswa-siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita kembali dari hadis Rasulullah SAW bagaimana mulia dan pentingnya bulan suci Ramadan atau bulan puasa ini. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha fi dukhuli Ramadan, haramallahu jasada 'alan nar." Man fariha, barang siapa yang bahagia, yang senang fi dukhuli Ramadan, datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasada 'alan niran, maka haram jasadnya itu dibakar api neraka. Nah, dari hal tersebut kita bahagia, kita senang saja datangnya hadirnya bulan suci Ramadan, itu jasad kita haram dibakar api neraka. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Apalagi kalau misalkan di bulan puasa ini kita banyak yang namanya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini ada syahrul Ramadan, ya, syahrul Quran. Bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Salah satunya disebutkan bahwasanya peristiwanya ada yang disebut nuzul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah salah satu bulan atau bulan, ya, yang diturunkannya Al-Quran. Itu di materi sebelum. Jadi artinya apa? Kalau kita benar-benar melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka pahalanya sangat besar. Apalagi apa? Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Likulli hasanatin bi asyri imsalihim." Ya. Sab'umi'ah difun ilas saum fa innahu li wa ana ajibi. Jadi yang artinya setiap amal kebajikan dibalas dengan 10 sampai 700 pahala, kecuali puasa, untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi bulan suci Ramadan ini segala ibadah membaca Al-Quran, segala ibadah kita melaksanakan sholat duha dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka Allah akan kalikan 10 sampai 700 kali pahala. Ya. Kita sholat sunnah saja hitungnya pahala wajib. Segala amal ibadah kita lakukan yaitu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali terkhusus adalah puasa. Ya, itu hanya Allah yang memberikan nilai pahala, nilai kebajikan, karena Allah yang tahu, Allah yang cuma tahu nilai pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena wa anna auzibihi, ya. Jadi puasa itu hanya aku yang tahu dan akan aku yang berikan. Jadi Allah yang tahu dan Allah yang langsung memberikan. Ya. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain sudah terhitung pahalanya, ya. Tadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat nilai pahala. Nah, itulah hikmah atau keutamaan kita senang datangnya bulan Ramadan dan kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, selanjutnya apa saja jenis-jenis puasa itu? Jadi jenis puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa saja sih puasa yang wajib? Puasa yang wajib salah satunya tadi, ya, ada puasa di bulan suci Ramadan. Ada lagi puasa yang namanya nazar. Ya. Kalau misalkan kawan nazar, Pak, atau aku nanti kalau misalkan lulus sekolah aku mau puasa. Nah, itu kalau kamu terlaksana seluruh sekolahnya, maka puasanya wajib. Itu sebutnya puasa nazar, puasa janji. Nah, yang selanjutnya ada puasa kifarat atau puasa denda. Ya, misalkan tadi kamu
mengganti puasa kamu, misalkan kamu sekarang nggak puasa, yang perempuan lagi haid. Nah, nanti kamu wajib untuk yang namanya berpuasa. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh puasa wajib. Jadi puasa wajib itu bukan cuma puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kifarat, ada puasa denda atau puasa pengganti kalau kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena halangan atau hal-hal yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua ada puasa sunnah, banyak puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, ya, dan puasa-puasa yang lainnya. Nah, itu adalah contoh-contoh puasa. Jadi puasa itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, selanjutnya siapa saja sih yang wajib puasa? Jadi yang puasa itu nggak semua orang muslim wajib puasa. Nah, ada syarat-syaratnya orang yang wajib puasa. Yang pertama, yang wajib puasa adalah orang Islam. Jadi kalau misalkan orang non muslim tidak wajib puasa, walaupun dia puasa nggak ada nilai pahalanya. Beda dengan kita yang muslim. Kalau kita muslim berpuasa maka pahalanya berkali-kali lipat. Ya. Jadi artinya syaratnya harus orang muslim atau orang Islam. Yang kedua, berakal. Jadi yang wajib berpuasa ada orang yang berakal. Orang gila nggak wajib puasa. Ya, jadi kalau misalkan kamu nggak mau diwajibin puasa, tapi kamu orang Islam, ya mau jadi orang gila. Ya jangan ya. Jadi artinya tidak wajib orang gila yang berpuasa, karena orang-orang yang berakal saja yang wajib berpuasa. Nah, yang ketiga adalah berupaya untuk mengerjakannya. Misalkan orang-orang yang misalkan sedang keadaan musafir, tidak musafir, nah itu wajib berpuasa. Atau berupaya untuk mengerjakannya, misalkan ya kamu benar-benar berupaya untuk berpuasa walaupun dalam keadaan sakit, itu boleh. Nah, selanjutnya sehat. Jadi orang yang wajib berpuasa ada orang sehat, orang sakit, ya itu nggak apa-apa kalau nggak puasa. Misalkan ada orang tua kamu lagi sakit, nah itu nggak wajib puasa. Kalau puasanya itu mempengaruhi kesehatan. Tapi kalau misalkan kalian puasanya borok misalkan, atau sakitnya cuma sakit gigi, nah itu masih bisa puasa, kecuali sakitnya itu sakit yang bisa mempengaruhi kesehatan. Nah, selanjutnya yang itu orang musafir. Nah, tidak musafir. Jadi kalau misalkan kalian memang tidak berpergian, itu wajib puasa, kecuali kalian yang berpergian. Lagi misalkan keluar kota, yang itu musafir itu adalah ya contohnya dari Jakarta Bandung, nah itu disebutnya musafir. Tapi kalau kurang dari itu, ya itu cuma berpergian biasa dan wajib berpuasa. Atau kalian tugas, atau orang tua kalian tugas luar kota, nah itu disebutnya musafir, boleh juga meninggalkan puasa, tapi nanti diganti di hari setelah Ramadan itu, atau di bulan Syawalnya ya. Tapi jangan 1 Syawal ya, karena itu adalah hari Idul Fitri, itu nggak boleh berpuasa. Nah, selanjutnya rukun puasa. Nah, tadi ada orang-orang yang wajib berpuasa. Pertama ada orang Islam, kedua berakal, ketiga berupaya untuk mengerjakannya, ya. Yang keempat sehat, yang kelima tidak dalam keadaan musafir. Nah, ini yang selanjutnya ada rukun puasa. Ya, rukun puasa ada 2. Yang pertama nih niat. Apa sih niat? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hajihi sanatillahi ta'ala. Ini kalian kebanyakan bacanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana. Jangan ramadhana tapi ramadhani. Karena awalnya itu kita pada sahri, jadi Ramadan. Tapi kalau misalkan kamu bacanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana haji sanati, ya itu tidak sesuai dengan kaidah nahunya. Tapi bagusnya, baiknya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa di bulan suci Ramadan, aku niat puasa wajib di bulan suci Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Itu niat puasa. Niat puasa itu dilaksanakan sebelum sahur, boleh juga pas tarawih kita baca. Nah, intinya jangan sampai datangnya subuh. Kalau sebelum subuh, ya jadi kita boleh berniat. Tapi kalau setelah subuh nggak bisa tuh, ya untuk niat
puasa tidak sah. Nah itu yang pertama niat. Yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, makan dan minum sampai terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi syaratnya wajib puasa itu ada dua. Ya. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Itu termasuk rukun puasa. Yang selanjutnya ada syarat sah puasa. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tidak dalam keadaan haid atau nifas atau wilada, yang keempat hari yang sah berpuasa, yang kelima mumayyiz atau sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Jadi orang yang sah berpuasa ya tadi tuh harus orang Islam. Tadi kalaupun orang non muslim berpuasa tidak sah puasanya. Yang kedua berakal, misalkan kalian berpuasa, ada orang berpuasa tahu tiba-tiba di pertengahan berpuasa dia menjadi orang gila, hilang akalnya. Nah berarti puasanya batal, tidak sah. Jadi hanya orang yang berakal saja. Yang ketiga tidak dalam keadaan haid atau nifas buat perempuan. Kalau misalkan kalian lagi haid, yang perempuan nih yang nggak wajib puasa. Kalau walaupun puasa boleh puasa tapi nggak sah, nggak ada nilai pahalanya. Atau dalam keadaan nifas ya sedang sehabis melahirkan orang tua kalian. Nah itu tidak wajib puasa. Walaupun puasa tidak sah puasanya. Yang selanjutnya ada yang namanya hari-hari yang sah berpuasa. Tentu misalkan yang diharamkan puasa salah satunya di satu Syawal itu nggak sah puasa, diharamkan puasa. Makanya puasa itu nggak selalu di hari-hari atau setiap bulan tidak, tapi ada waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya ada mumayyiz atau bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, atau bisa kita artikan sudah balik. Nah itu. Tapi ada orang yang sudah balik tapi tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Nah itu tidak sah juga puasanya. Jadi artinya mumayyiz ini bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Nah selanjutnya sunnah berpuasa. Nah, jadi ada nilai-nilai kebaikan pahala yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Salah satunya sahur. Bersahur itu ada sunnah berpuasa. Nggak sahur nggak apa-apa, tapi sunnahnya baiknya kita sahur. Yang selanjutnya ada melambatkan bersahur. Jadi kalau bisa sahur itu jangan jam 2. Kalau bisa sahur itu di akhir-akhir pas waktu jelang imsak. Sunnahnya di akhir-akhir menjelang imsak. Itu sunnah-sunnahnya. Yang selanjutnya meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji, bilang-bilang yang jorok-jorok, bilang-bilang yang kurang baik, binatang-binatang yang diharamkan kamu bilang itu nggak boleh. Itu sunnahnya dijauhkan karena bisa menggugurkan atau mengurangi nilai pahala. Jadi menjauhkan dari perkataan-perkataan yang buruk. Selanjutnya segera berbuka setelah masuk waktunya. Jadi kalau misalkan kalian sudah masuk waktu azan maghrib, itu disunahkan langsung berbuka. Jangan sampai kalian merasa wah saya masih kuat, saya ntar aja isya. Nggak boleh. Menunda-nunda waktunya berbuka. Jadi kalau ada waktunya sudah tiba berbuka, maka harus langsung berbuka, itu sunnah. Kecuali memang dalam keadaan darurat, memang gak ada makanan dan sebagainya. Tapi batalkan itu nggak harus dengan makanan. Ya boleh misalkan kalian minum saja dan sebagainya, atau misalkan kalian dengan memakan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nah selanjutnya adalah berbuka dengan yang manis-manis, itu sunnah. Makanya disunahkan kalau buka puasa itu dengan memakan kurma karena manis. Atau nggak ada kurma, jangan kurma, boleh makan sirup. Pokoknya intinya sunnahnya makan yang manis-manis. Terus yang selanjutnya adalah membaca doa berbuka puasa. Banyak ya doa puasa itu ada 2 ya, tapi yang kita sering baca yang baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu juga boleh, atau boleh yang lain ya. Boleh yang lain. Di hadis Abu Daud. Tapi kalau misalkan di hadis Bukhari itu nawaitu shauma God. Nah ini selanjutnya ada perkara yang makruh ketika berpuasa. Nah, jadi kalau misalkan kalian berpuasa, hindari. Apa sih makruh? Makruh itu hal-hal yang dibenci atau tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan puasa.
Ini sebaiknya dihindari. Yang salah satunya apa? Selalu berkumur-kumur tuh. Jadi kalau misalkan kalian puasa, jangan sering kumur-kumur. Pak, saya misalkan puasa itu sholat kan kumur-kumur. Ya kalau misalkan kalian khawatir, boleh tidak melaksanakan kumur untuk berudu. Boleh, karena wudu dalam kumur-kumur itu sunnah. Tapi kalau kamu melaksanakan boleh, tapi jangan sampai terlalu dalam. Cukup sampai sekitar gigi atau gusi kalian saja untuk berkumur-kumurnya. Intinya jangan terlalu sering. Selanjutnya ada merasa makanan dengan lidah tuh, jangan kalian rasa makanan kamu dengan lidah. Bahkan nggak dimakan, cuma rasanya tetap aja makruh. Walaupun tidak bisa membatalkan puasa, tapi intinya mendekati bisa membatalkan puasa dan ditakutkan kemakan. Jadi jangan sering merasakan makanan tuh. Mungkin biasanya ibu kamu lian ya, ibu-ibu biasanya nyicipin makanan untuk berbuka, dicicipin. Boleh sih, tapi kalau keseringan bisa makruh. Yang selanjutnya adalah berbekam kecuali perlu. Misalkan kalian bekam, kalau misalkan sakit dibekam, itu makruh. Tapi kalau misalkan memang dalam keadaan darurat diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tidak dalam keadaan darurat itu dimakruhkan. Yang selanjutnya mengulum sesuatu, misalkan kalian main peci, kalian kolom-kolom, atau duit kalian kolom-kolom itu di mulut kalian, itu makruh juga. Atau hal-hal yang lain kalian kolom-kolom, air ludah misalkan kalian kolom-kolom ya, atau kalian kumur-kumur di mulut kalian, itu makruh juga. Jadi jangan sering kolom-kolom sesuatu benda di mulut kalian, itu bisa menyebabkan makruh. Makruh itu artinya hal-hal yang mendekati batal atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ya. Selanjutnya ada hal yang membatalkan puasa. Ini hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum, pasti membatalkan puasa. Yang selanjutnya bersenggama ya, atau berjima ya, seperti suami istri itu di siang hari itu membatalkan puasa. Keluarnya air mani atau maji secara sengaja, nah itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, mimpi, itu nggak apa-apa. Selanjutnya muntah secara sengaja, kalian sodok-sodok mulut kalian agar muntah, itu membatalkan puasa. Sampai sesuatu yang cair ke tenggorokan, misalkan kalian sesuatu yang cair kalian masukkan ke mulut kalian, nah itu bisa membatalkan puasa ya. Jadi artinya hal-hal yang bisa hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita dengan dengan benda yang cair itu bisa membatalkan puasa. Yang selanjutnya sampainya suatu ke pencernaan, baik zat cair ataupun tidak. Jadi hal-hal yang memasuki lubang-lubang dalam tubuh kita walaupun cair atau padat itu bisa membatalkan puasa. Nah selanjutnya yaitu puasa yang dilarang. Jadi puasa itu tidak tidak semua hari. Tadi ada puasa-puasa atau hari-hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Nah, yang salah satunya sahum atau puasa di bulan Idul Fitri dan Idul Adha tuh haram ya. Atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di Idul Fitri dan Idul Adha, itu hari yang dilarang. Selanjutnya puasa pada hari tasyrik. Nah, itu tidak boleh. Puasa sepanjang masa, misalkan kalian selama hidup puasa terus nggak berhenti, itu pun diharamkan. Harus ada saatnya kalian tidak berpuasa. Nah selanjutnya saum atau puasa khusus pada Sabtu dan Jumat. Nah, itu kalian khususin Sabtu Jumat puasa, itu pun tidak boleh. Kecuali kalian puasanya Nabi Daud selang-seling, itu boleh. Atau di puasa di hari Arafah. Nah, atau kalian puasa pada saat haid atau nifas, atau puasa dalam pada hari yang meragukan, atau kalian puasa mendahulukan Ramadan, itu nggak boleh. Nah itu ada hari-hari atau puasa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah yang terakhir adalah hikmah puasa. Apa sih hikmah puasa? Ya, puasa itu menggapai derajat ketakwaan. Jadi puasa itu tujuan intinya utamanya adalah mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya hikmah di balik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Jadi kita bisa menahan-nahan segala sesuatu yang mungkin kita laksanakan di bulan-bulan selain puasa, kita bisa menahan, bisa menghindari di bulan Ramadan. Nah, yang terakhir ada memulai beranjak menjadi lebih baik. Jadi puasa ini adalah momen kalian untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi di bulan-bulan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ya
kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan puasa dengan tujuan dan hikmah bisa menjadi la'allakum tattaqun, manusia atau muslim yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa Bapak dapat sampaikan di materi ini. Nah, tugas kalian di rumah adalah merangkum ya, atau kalian mencatat apa yang Bapak terangkan pada momen ini. Intinya kalian harus catat yang nama satu ya, syarat-syarat wajib puasa ya. Yang kedua rukun puasa ya. Aku ulang lagi, yang wajib kalian catat atau yang rangkum adalah syarat wajib puasa ya, rukun puasa, syarat sah puasa, sunnah berpuasa, perkara makruh ya, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa serta puasa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Boleh kalian searching di Google juga boleh, atau kalian rangkum materi yang Bapak telah sampaikan, dan nanti hasilnya kalian serahkan atau kembalikan setelah masuk sekolah, insya Allah bulan Juli mudah-mudahan. Kalau tidak pun nanti diinfokan untuk mengembalikan atau menyerahkan materi pesantren Ramadan ini. Dan jangan lupa juga kalian catat, kalian isi jurnal Ramadan kalian, jurnal kegiatan Ramadan kalian, karena hal-hal semua ini akan menjadi nilai, salah satu nilai kepribadian agama, akhlak, dan juga nilai karakter kalian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan, dan juga yang menonton ini mudah-mudahan kita semua dapat hikmah dan dapat manfaatnya dari Bapak pribadi. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dan bisa melaksanakan puasa dengan lebih baik lagi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.